Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita belajar kembali bahwa untuk meluruskan para polemikus muslim adalah tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus memberikan hak pertanggungan jawaban kita terhadap orang-orang yang menyalahpahami tentang ajaran kekristenan. Mereka adalah orang-orang yang yang doyan membahas tentang Alkitab, lalu menafsirkan secara sembarangan. Bukan kali ini, tapi sering sekali banyak polemikus muslim dan juga teman-teman kita dari para golongan mualaf membahas terus tentang Alkitab, seolah-olah mereka tidak mau move on ketika mereka sudah menjadi seorang muslim. Tidak apa-apa, tapi kalau salah kita harus luruskan. Nah, kali ini teman-teman kita akan lihat sebuah dialog dan juga pembahasan terhadap seorang profesor, katanya profesor. Mari kita lihat bagaimana ilmunya lalu dikupas habis dalam diskusi dalam room ini yang mencerdaskan banyak orang. Ternyata sekelas profesor pun bisa keliru memahami ajaran orang lain. Ya jelas, karena dia tidak mengimani, bahkan tidak memiliki kepercayaan terhadap Alkitab. Ya wajar-wajar saja. Nah, gimana videonya teman-teman? Jangan skip, karena ini akan menambah wawasan kita bersama. Ini dia videonya. Kita buka lagi ya, dia mengatakan ya, coba kita lihat ya, Yusuf itu orang asing, coba saya cari ya. Kita boleh, masih mau lihat Pak, kita lihat dulu ya, supaya tegas lagi ya. Coba kita lihat ya, Yusuf itu orang asing katanya. Bentar ya. Iya itu, jadi yang orang asing itu yang dia nggak tahu Yusuf yang mana ini kalau gitu. Cuma tadi Pak One Way biar aja tadi dia masuk. Cuma jangan panjang kali 3 menit, 1 menit tadi dikasih ya durasi. Iya. Enggak, nanti bumi Israel. Bentar nih, belakang nih ya, dengar ya. Dikatakan dalam Injil Lukas itu pernyataan demikian. Dikatakan Hanan min Zaneita Lohwain. Kami ini bukan keturunan pezina. Itu ngomong di hadapan Nabi Isa. Berarti siapa yang anak pezina? Nabi Isa dituduh. Iya, menuduh kan? Kami ini bukan pezina. Ini di Lukas mana nih? Coba kita baca ya. Bayi yang masih merah, Isa Al-Masih dituduh sebagai pezina. Yang dituduh pezina siapa? Maryamnya. Kalau di sini yang dituduh bukan Maryamnya, tapi Nabi Isa sendiri ketika dewasa dituduh sama. Dituduh apa? Di mana itu? Ketika orang-orang Yahudi Iya, berhadapan muka dengan Nabi Isa, dengan Yesus Hamasiah, Bukan Alkitab itu? apa yang dikatakan di sini? Dikatakan dalam Injil Lukas itu pernyataan demikian. Dia bilang Bukan Lukas apa? kok. Iya. Dikatakan Hanan min Coba saya cari pezina ya. Lohwain. Keturunan kami bukan. Kami ini bukan keturunan pezina. Itu ngomong di hadapan Nabi Isa. Berarti siapa yang anak pezina? Nabi Isa dituduh. Jadi kami ini bukan pezina, anak pezina. Kok kamu anak? Ini bahasa satir, bahasa yang tidak langsung. Jadi pola seperti ini bukan hanya ada dalam Quran, kitab mereka pun mengaku. Kagak ada, Bu. Jadi bayangkan ya, Quran Nggak ada nih, kita cari ya. Kitab Lukas itu nggak ada. Yahudi maupun Nasrani. Buktinya ada di sini. Silakan dibaca. Tinggal masalahnya. Nggak ada, Pak. Silakan diambil coba. Kondisi itu dari buku orang Yahudi katanya. Iya. Tetapi dia anak Oh, kalau itu ya kita maklum. Berarti ada pemalsuan buku pemalsu dipakai dia. Perempuan Israel. Ya seperti saya bilang tadi, ya, informasi resmi atau bukan tidak resmi. saksi palsu ya Makanya harus disebut mencari mamzet. yang palsu lagi. Memang begitu hukumnya, memang begitu. Nah, memang benar itu hukumnya sudah Nggak ada valid. nggak ada integritasnya Bapak ini seorang profesor. Ambil dari barang aja buku-buku Yahudi, buku-buku yang bilang Yesus direndam di air tinja, kayak gitu ya kan, buku-buku hujatler semua, bukannya buku yang resmi, bukan buku yang ini. Bahkan dari Alkitab aja dia nggak ambil sama sekali loh tadi, nggak ada sama sekali diambil dari Alkitab. Oh ya jelas Bu, masa diambil yang dari yang benar informasi? Mana betul? Iya, nggak kena ada kan? Ini ini saya baca Lukas di Lukas ini Bu, di Lukas 18 ayat berapa ya? Ayat 11. 11.
Ini yang dia maksud. Tapi ini konteksnya adalah perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ini Oh, nggak ada bukan. lihat dia ini maksudnya. Nih ya, coba ya. Nggak nyambung kali Nggak tuh. nyambung. nyambung dengan Yesus. Psikologi. Psikologi dia. Coba Iya. share Duti. Oh iya, nih ya, iya. Apa tadi Lukas 18 ya, 11 ya. 18. Mulai ayat 9 aja biar Iya. kita ini Lukas. kita lihat dia abal-abalnya ini seorang profesor macam-macam. Iya. Macam-macam. Profesor Ya, bisa macam-macam bagikan ini ya. kita lihat. Ya, coba saya bacakan ya sebentar ya. Coba saya buka. Aduh, mana tadi ya? Lukas 18, profesor macam-macam. Iya. Aduh, lucu sekali saya jadinya. Belum saya share ya, sebentar. Sebentar, saya share teman-teman. Aduh. Wah, ini puji Tuhan nih, ada Bu Sofiatul nih. Mari kita tertawa bersama-sama, Bu. Pak macam-macam. Dari tadi lucu banget ya. Dan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini, ya kan? Lalu ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Ayat yang ke-11. Ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Dia mengatakan itu nyindir Yesus ya, padahal nggak ada hubungannya. Yesus nggak ada di situ kan ya. Ya nggak, teman-teman? Ya, ngawur itu. Ini di dalam ayat mereka ada yang seperti itu. Dia bukanlah seorang anak pejinah gitu kan, dia tadi sebutkan. Nah, tapi itu menceritakan tentang asal-usulnya Maria. Tetapi yang Yesus ceritakan itu adalah perumpamaan orang Farisi. Apa hubungannya Bapak Profesor macam-macam? Iya, Pak macam-macam. Apa hubungannya? Profesor labul macam-macam. Ketawa saya. Aduh, lucu sekali. Dari awal sampai akhir lucu sekali teman-teman ya. Gayanya itu bikin kocak gitu, aduh lucu sekali. Ya, ini kita ada Pak Arjuna Ak. Selamat malam Ibu Sofiatul. Selamat malam Pak Berce. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Mari silakan ya. Ini dari pertama kalau mengikuti Pak Arjuna Aks, ya itu ya cara Pak macam-macam membuat mencari pembenaran bahwa Maria adalah saudaranya Harun. Ya, tapi ini ada Bu Sofiatul, saya mau dengar dulu ya pendapat dari Bu Sofiatul. Gimana Bu? Pendapatnya yang Maria saudaranya Harun, tadi Pak macam-macam bilang katanya Maria punya saudara satu lagi, ya Maria punya saudara satu lagi. Sebentar ya Pak Wanwe. Masuk Pak Wanwe, masuk aja Pak. Saya masukin ya. Sebentar Pak. Oh, ada Bu Sofiatul, dia nggak mau itu. Iya, masuk ya. Ya, karena Masuk dia aja belum Pak. tahu aja. Iya, masuk aja dulu Pak, masuk Pak ini ya. Ya, jadi gini ya Bu Sofi ya. Tadi dia mengatakan Maria punya saudara, ya kan? Saudaranya itu kan satu Elisabeth, tapi dia mengatakan saudaranya itu Elisabeth bukan Elizabeth. Nah, kebetulan ke Elisabeth itu saudaranya Harun, ya kan? Istrinya Harun pada zaman dulu. Ya, siapa yang bisa menerangkan lah tadi? Ya, silakan Pak. Ayat 41. Coba Iya, Pak Relok, Yohanes 8 ayat 41 bisa ditampilkan, Bu. Yohanes 8 ayat 41. Saya tampilin Bu, ditampilin. Ya, silakan ketawa terus kita ya, kocak. Yohanes 8 ayat ayat 41. 41 ya. Itu dia. Kurang keras, besar kah? Itu 43 Bu, 41 Bu. Nah, udah. Kamu Sorry. Kelewat. terus ke bawah. Ya. Ya. Oh ya, ini maksudnya dia nih. Tapi kan tadi dia bilang Lukas Pak, bukan Yohanes Pak. Bukan ini yang dimaksud. Makanya dia memang nggak baca Alkitab tuh, hanya dengar-dengar kata orang. Iya, kalau yang tadi di Lukas itu kan soal orang Farisi berdoa, nggak ada Yesus di situ. Nah, kalau di sini maksudnya di sini itu bukan Lukas, dia baca tadi Lukas kan? Tapi, aduh, ngawur sekali ya. Dia bilang Bu Uti, dia bilang itu siapa yang dituduh di sini? Bukankah Yesus gitu? Ya enggak, bukan. Iya, jadi artinya dia menyindir Yesus. Perumpamaan. Iya, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapak kami satu yaitu Allah. Tetapi ini maksudnya kan dia menyindir Yesus. Tetapi jelas Alkitab sama sekali tidak ada gugatan yang menyatakan Yesus anak haram karena adat mereka itu bertunangan, itu Yusuf dengan Maria bertunangan itu sudah suami istri. Itu enggak, jadi mereka enggak ada satupun cerita bahwa Yesus dianggap anak haram, enggak, anak zina enggak, karena itu sudah suami istri, bertunangan, mereka punya kultur itu suami istri, enggak ada. Ya, Yusuf ingin menceraikan istrinya di dalam Ulangan 22 itu kan kita baca ya, seorang wanita yang bertunangan itu dia mempunyai hak seperti seorang istri, dia harus ini membayar itu. Apa tadi itu kita baca tuh? Ya seperti itu. Ya silakan ya, ada yang mau itu. Ya Ibu Sofi, kita mau dengar Ibu Sofi. Ini pintar nih Ibu Sofi, tahu sejarah nih. Ayo. Bu Sofi. Bu Iya, Sofi Bu, sorry, agak ya, enak badan. Gimana Bu? Iya, kasihan. Ini sakit ya?
Iya betul. Ini Bu, ini tadi apa? Yesus kan Maria dikatakan adalah keponakan Musa. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Nah, macam-macam ahli kan tadi bilang katanya Maria punya saudara Maria juga. Jadi satu keluarga itu mereka adik kakak namanya Maria. Nah, Maria saudaranya Maria ini menikah dengan saudaranya Yusuf, katanya gitu kan. Nah, Yusuf menikah dengan Maria, jadi kakak sama kakak, adik sama adik gitu. Ada nggak sejarah yang seperti itu, Bu? Lalu satu lagi katanya Maria mempunyai saudara ya yang disebut di dalam Alkitab itu kan Elizabeth, istrinya Zakaria. Tetapi di situ bukan dibilang Elizabeth, Elizaka. Nah, Elizaka itu katanya nurunut lagi ke Harun. Ternyata Elizaka itu saudaranya istrinya Harun. Ya memang betul, tetapi itu kan Elizaka. Ya kalau ini Elizabeth, saudaranya ini kan Elizabeth. Elizabeth itu istrinya kan suaminya Zakaria. Ya ngaco. Ya gimana tuh, Bu? Ya, jadi di dalam Quran itu memang jelas salah sejarah ya. Iya, salah sejarah. Seorang yang katanya mendapatkan gelar profesor, saya nggak tahu dia dapat gelar dari mana. Muhammad Ali orang Madura ini. Apalagi dia katanya bekas muridnya Pak Bambang Sena ya. Saya nggak tahu kenapa ini. Ya, jadi jelas sebenarnya mereka itu bingung dengan blunder kesalahan sejarah di dalam Quran sendiri, sehingga memang mereka mencari-cari. Jadi kalau di dalam Alkitab itu tidak disebut Elizabeth tapi Elisheva. Bahasa Ibrani ya, jadi bahasa Ibraninya adalah Elisheva. Dan istri Harun yang namanya Elisheva itu bukanlah istri Zakaria yang juga bernama Eliseva. Iya, itu kan satu saudaranya Maria itu istrinya Zakaria. Jadi Bapak Profesor Menachem Ali, tolong kalau bodoh jangan diborong gitu loh ya. Iya. Jadi memang kasihan sekali umat Muslim ya. Saya nggak tahu, mereka masih nggak bisa ngelihat kalau Quran ini bukanlah wahyu dari Tuhan, itu saya nggak bisa ngerti ya. Jadi mereka melakukan pembenaran karena kesalahan sejarah di dalam Quran. Ini kesalahan sejarah yang paling jelas sebenarnya Bu Uti. Kesalahan sejarah yang paling jelas ya, bahwa Harun yang istrinya bernama Elisheva itu bukanlah Elisheva istri Zakaria. Iya. Nah, sedangkan dia bilang Maria punya saudara Eliseva yang istrinya Zakaria. Nah, nggak bisa dong. Ya, mereka itu sama waktu kita debat juga kalau nggak salah sama Bu Uti sama siapa, sama Riva Moy. Ya, dia mengatakan, kan saya mengatakan kesalahan sejarah. Oh nggak bisa, kan Eliseva istrinya Harun. Eliseva istrinya Harun itu tuh bukan Eliseva istrinya Zakaria, dan dia mingkem remahan rengginang Padang ini. Ya, jadi dia itu hanya ngomongnya cepat seperti kayak orang jualan cabai, tapi memang isinya nol. Iya, ini kalau begitu si Riva dapat dari macam-macam Ali ini ya, macam-macam ini. Ya, jadi mereka satu grup ya antara Mualaf Center JCC. Memang mereka menutupi kesalahan ini di dalam Quran. Ya, sebab mereka percaya bahwa ini Quran ini firman yang turun dari langit ke-7 ke langit pertama didiktekan selama 23 tahun dari kemudian tidak berubah satu lafaz pun tidak berubah selama 14 abad, dan itu tidak terbukti sama sekali. Ya. Iya. Cuman saya sebenarnya sudah membuat satu detail pada waktu itu Pak Gracia Pelo pernah menjawab ya ketika Elsa Rafflesia mengatakan ini Maryam itu masih keturunan Harun, yang dia pakai itu adalah Maryam istri kedua Raja Herodes Agung, bukan Maria ibu Yesus. Ya. Jadi yang dia pakai ya. Jadi banyak versi juga ya. Istilahnya itu Maryam itu adalah orang Yahudi juga, keturunan Yahudi, tapi istri kedua Raja Herodes Agung. Kayak gitu ya. Jadi yang diambil istilahnya itu ya, bukan Maria ibu Yesus. Mereka ini sangat terfokus kepada hanya nama ya, bukan latar belakang nama itu siapa orangnya. Iya. Jadi kalau sudah namanya ini ya itulah tuh katanya. Dia nggak tahu tuh namanya itu nama, jangankan si Yusuf, nama Yesua itu banyak pada masa itu kan. Ya namanya juga lagi tren, apalagi lagi tren ya. Ya biasalah kalau orang lagi tren namanya kan, orang tua buat nama anaknya mirip dengan orang yang terkenal gitu kan. Kan orang tua buat nama anaknya mirip dengan orang yang terkenal gitu kan. Ya, jadi kalau kita melihatnya sih di dalam Quran itu memang udah pasti salah sejarah ya. Imron anaknya Miriam, Harun dan Musa, dan Miriam Nabiah saudara Harun dan Musa, inilah yang disebut Maryam ibu Yesus. Jadi kemarin kayak Pak Dani berusaha menutupi ya Uksa Harun itu bukanlah saudara perempuan, jelas-jelas saudara perempuan ya, saudara kandung. Karena apa? Karena orang-orang yang pada waktu itu tercatat di dalam hadis, saya sudah membuat videonya antara lengkap. Seorang ahli sejarah Yahudi yang kemudian konvert kepada Muslim, dia menanyakan, loh kenapa kamu melafalkan Maryam saudara Harun? Jadi mereka di dalam pengertian mereka ngerti saudara perempuan itu saudara perempuan ya, bukan anak ya. Kemudian orang-orang Kristen Najran juga bertanya, mengapa kamu melafalkan Maria ya Uksa Harun? Padahal Maria ibu Yesus itu terpaut waktu ratusan tahun, 600 tahun, yang sebenarnya terpaut waktu 1500 tahun. Ya, jadi mereka yang ngerti, dari situlah Muhammad mengatakan, oh orang-orang dahulu itu dipanggil menurut nama keturunan. Maryam itu keturunan Yehuda, sukunya Yehuda. Iya. Dia nggak punya darah Lewi sama sekali. Ya, yang menikah dengan itu adalah tantenya. Ya, jadi ibunya Elizabeth itu menikah dengan keturunan dari imam besar Harun pada waktu itu, Zakaria.
Iya, jelas masih tanahnya begitu loh. Tetapi Maria sendiri tidak mempunyai garis keturunan Lewi. Ya, kedua-duanya salah Bu Sofiatul. Zakaria mereka pikir nabi. Zakaria juga Zakaria itu juga mereka pikir nabi. Padahal Zakaria itu imam besar, imam. Jadi memang ada Nabi Zakaria. Iya. Mereka pikir Yusuf orang asing itu ternyata orang asing, maksudnya orang asing yang di perjanjian lama. Memang Yusuf menjadi orang asing di itu kan, di Mesir itu kan. Iya, itu. Di dalam tafsir mereka waktu kita bahas kemarin itu ada satu pembicara internasional, Lloyd Jones juga, dia bagus ya, bahan-bahannya bagus. Materinya berat ya, mungkin bukan untuk orang awam, tapi hanya untuk akademisi ke atas. Materinya cukup berat saya lihat. Itu sumber-sumber sejarah yang sangat-sangat akurat. Jadi di mana tafsir-tafsir Muslim Islam itu menyatakan Paulus ya itu keliru dengan Raja Saul, karena nama Paulus kan dulu kan Saulus kan. Iya, Saulus. Jadi mereka menyangka Rasul Paulus itu raja orang Israel. Nah jadi ini memang Muslim kasihan banget sih kalau saya lihat. Ya kasihan banget, saya benar-benar. Aduh, saya nggak habis pikir. Dan kita memang harus doakan sih Bu mereka, karena saya kadang-kadang bukannya berapi-api kalau ngomongnya, cuman saya melihat orang ditipu. Lu gimana sih kalau ditipu gitu loh. Jadi ditipunya itu bukan urusan arisan online, urusan kredit online, ditipunya bukan itu, ditipunya lu masuk neraka surga gitu loh. Bayangin deh. Jadi kita kayak merebut mereka seperti dari dalam api. Jadi ketika saya makin belajar, ternyata memang ini penipuannya luar biasa loh. Pembelokannya itu. Jadi teman-teman lihat, orang kalau mau nipu itu nggak mungkin 100% itu beda banget. Dia harus mencampurkan antara yang benar sama yang keliru. Ya, jadi berita hoax itu tidak selalu berita bohong 100%, enggak. Kalau berita 100% enggak ada orang percaya. Dia itu mencampurkan antara yang benar ditambahin dibumbuin sama dia dengan informasi yang keliru. Gitu. Jadi orang itu tidak bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang hoax. That's the problem. Jadi memang kasihan. Nah, ini Pak Dhani masuk nih yang diserupakan. Yang diserupakan ini ya. Suaranya mirip. Bukan, enggak. Pak Dehe itu, Pak Dehe. Pak Dehe itu. Jangan ngomongin saya dong, Pak. Giginya tinggal 8 apa enggak? Ibu Sophie bisa aja tahu aja nih. Jadi saya pada hanya suaranya mirip. Iya, kalau tadi dia Bu Sophie tadi dia jelas mengatakan ini versinya Arab gitu. Jadi Isa versi Arab. Versinya Arab dilihat dari Maryam perempuannya Harun Ibu. Iya. Tapi ini kan ya ampun kalau dia jelas-jelas mengatakan kalau kita lihat Alkitab berbahasa Arab itu ya. Kalau kita lihat Alkitab berbahasa Arab itu Miriam itu diterjemahkan menjadi Maryam. Ya, coba dilihat aja Keluaran 15 ayat 21 itu kan nama Miriam itu kalau di Alkitab bahasa Arab itu Maryam. Maria juga di Alkitab ibunya Yesus itu diterjemahkan Maryam juga, sama aja sih. Jadi ada kesalahan sejarah ini dari Nabi umat sebelah ini. Ini sebenarnya kesalahan sejarah yang paling fatal di dalam Quran, yang point out menunjukkan bahwa Quran ini bukan wahyu ilahi. Iya, pasti Ibu. Karena itu mereka berusaha untuk menutupi ini, karena ini udah paling jelas banget. Ya, ini udah paling jelas banget kesalahan genealogi dalam Quran ini. Ini silsilah yang ini fatal. Jadi kesalahannya itu sangat-sangat fatal. Ya, jadi banyaklah kalau kita boleh bilang. Saya sebenarnya udah bikin materinya Bu, cuma waktunya nggak ada loh. Saya sempat meneliti itu karena di dalam terus terang ya di dalam Alkitab kita nggak begitu jelas genealoginya ya. Kalau kita lihat di Lukas 3 pun itu genealogi dari sisi Maria. Pak Gracia Peno pernah membahas waktu itu juga. Gitu. Nah, tapi saya memang tidak mau mengambil dari yang namanya buku-buku Gnostik ya. Saya minta mohon maaf ya bagi teman-teman yang percaya misalnya buku-buku Gnostik untuk Evangelium Yakobi. Saya tidak percaya, saya mohon maaf ya. Jadi kalau ada yang menyatakan Maryam berusia 12 tahun kemudian menikah dengan orang berusia 90 tahun, dari Suburs dan Muhammad. Saya minta maaf, saya tidak mengambil itu. Ya, saya cukup mengambil apa yang dikatakan Alkitab. Jadi kalau ada teman-teman yang percaya kepada hal itu, saya menghormati, tapi saya tidak mengambil itu. Ya, saya tidak percaya Maryam berusia 12 tahun dan Yusuf berusia 19 tahun. Ya, that is so unbelievable. Ya, 12 tahun belum dapat menstruasi Bu, karena bisa hamil 12 tahun. Bagi teman-teman yang mau mempercayai silahkan, tetapi saya tidak akan mengambil itu karena Alkitab berkata Yusuf adalah suami Maryam. Ya, jelas mereka hidup tinggal bersama sebagai suami istri. Ya, setelah melahirkan Yesus. So for you who believe in the Gnostic Gospel, buat saya itu bukanlah manuskrip atau literatur yang bisa dipercaya. Contoh misalnya Injil Barnabas, saya nggak akan mengambil sepotong pun informasi dari Injil Barnabas. Even di situ ada truth, ada kebenarannya di situ, ya. Karena jelas-jelas, jadi tujuan mereka menulis buku-buku Gnostik itu sebenarnya mereka mencampurkan antara yang informasi yang benar dengan informasi palsu, hoax di situ. Dan buat saya itu lebih baik nggak usah diambil, gitu. Jadi buat saya yang sudah dikanon oleh bapak-bapak gereja itu cukup, that's enough. Gitu. Masuk yang dari Hai guys, tahukah kalian bahwa jutaan orang menghasilkan uang dengan trading setiap hari? Dengan aplikasi seperti Expert Option, Anda dapat menghasilkan uang di... Cukup, that's enough. Gitu. Masuk yang dari Tadi pertanyaan saya Bu Sophie, saya boleh tanya satu.
Ya. Tapi jadi gini, pada zaman Yusuf tadi, Yusuf yang dimaksud tadi sama Prof macam-macam itu sebetulnya Yusuf yang dipanggil sebagai penasehat oleh Firaun. Ya. Jadi bahkan Musa saat itu belum lahir, karena ada sejarahnya kan. Bahkan si Firaun ini menamakan si Yusuf tadi karena hikmat yang diberikan Tuhan kepada menafsirkan mimpi si Firaun itu, makanya dia diberikan kepercayaan mewakili raja dan diberikan nama seperti nama orang Mesir kan. Nah, belakangan ini terus muncul lagi yang namanya Yusuf, yang suami Maria itu. Jadi sama namanya Yusuf, tapi zamannya terpaut jauh sekali, tapi dianggap sama. Nah, itu masalahnya. Bagaimana menurut Bu Sophie? Ya, sebenarnya kalau kita waktu kemarin kami membahas misalnya surat Yunus dari Usama Dakdok juga, saya heran ya, mereka bisa mendapatkan informasi tafsiran ya, mendapatkan informasi itu nggak jelas banget, nggak tahu tuh ngambil dari mana, saya juga bingung gitu. Jadi memang kalau kita lihat kan kisahnya di dalam Quran itu ketuker-tuker Pak, ya kan, kisah Gideon sama Saul tuker, kita nggak tahu Jalut Talut ini siapa, ya kan, nggak jelas tuh. Karnain bisa masuk di dalam Quran, yang tadinya mereka klaim Alexander Agung, kemarin sudah kita bahas, ternyata ketika mereka tahu loh Alexander Agung ini gay dan penyembah pagan, berhala kok bisa jadi nabi, mereka akhirnya oh ini bukan. Jadi memang benar kemarin siapa ya Pak, siapa yang mengatakan bahwa ketika nama nabi-nabi ini tidak ada di dalam Alkitab, mereka selalu harus merujuk kepada Alkitab, karena Quran itu bukanlah merupakan informasi yang lengkap, cuman semacam puzzle, serpian-serpian, sepotong-sepotong, dan kita nggak akan tahu cerita lengkapnya hanya dari membaca Quran, membingungkan. Mereka harus tetap merujuk kepada Alkitab. Permasalahannya ketika kisahnya itu berbeda, mereka putar balik ini ceritanya. Pokoknya bagaimana supaya bisa di-fit masuk ke dalam konsep Islam. Ya, namanya juga bawa beritanya beda, ya Bu ya. Yang satu Gabriel, yang satu Jibril. Jibril. Iya. Dan kalau nama-nama nabinya nggak ada di dalam Alkitab, mereka juga sebenarnya bingung. Benar seperti siapa yang ngomong kemarin, siapa tuh Nabi Saleh, Syuaib, Khidir. Kalau nggak ada ini memang mereka bingung. Nggak tahu dapat cerita dari mana. Kalau Tuhannya sama ya jelas itu Tuhannya berbeda kok. Ini bisa lupa loh. Abraham itu kan nama yang diberikan Tuhan ketika Abram berumur 99 tahun. Nah di Quran itu kan surat Al-Anbiya ayat 60 itu Ibrahim itu sejak mudanya sudah dinamain Ibrahim. Bagaimana mau disamain, apa Tuhan lupa? Ya kan? Ini contoh ya di surat Al-Anbiya ayat 60 ini. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela dalam kurung berhala-berhala ini namanya Ibrahim. Nah, sejak muda ini Ibrahim menurut Al-Quran itu sudah. Betul, padahal salah ya Pak. Kalau di dalam Alkitab kan namanya Abram. Ya, Abraham dipanggil ketika berumur 99 tahun baru dirubah namanya menjadi Abraham. Itu kan jelas di Kejadian 17 ayat 1 sampai 5. Iya, mungkin berapa Pak? Usianya mungkin 90-an ya waktu dirubah namanya ya. 99 tahun. Iya. Makanya Quran ini kenapa bisa menyebut Ibrahim sejak dari muda namanya itu kan salah sejarah. Aduh, saya udah pusing Pak. Ini saya tambah panas nih kepala saya nih. Nih, saya mau kasih tahu nih ya. Lagian ya saya baca-baca Al-Qur'an gitu ya. Saya baca-baca. Lagian cara penyampaian dari wahyu itu jelas ya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an itu jelas itu hanyalah ajaran ya, ajaran dari Nabi sendiri ya. Karena di dalam Alkitab kita ya ini Yesaya ini kan mereka menerima wahyu kan. Beginilah firman Tuhan ya. Saya coba kasih unjuk ya. Saya lihat perbandingannya. Cara penyampaiannya juga beda banget dengan yang di Alkitab nih. Kita lihat dulu ya. Saya asal buka aja nih ya. Ya, ketika dikatakan beginilah firman Tuhan, langsung dia nyebut-nyebut itu ya. Sebentar, saya ambil aja ya. Sebab beginilah firman Tuhan ya, bukankah hanya sedikit. Sebentar, saya ambil yang ada kata beginilah firman Tuhan. Sebentar, saya langsung ambil ya teman-teman ya. Ini ya, di dalam Yesaya 43 ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu, aku menebus engkau. Ya begitu ya cara menyampaikan wahyu ya. Tetapi kalau di dalam Quran itu jelas itu seperti ustadz ya. Ustadz itu bukan wahyu kalau menurut saya, karena beda dengan kita ya. Kalau kita samakan dengan di kita ya beda gitu ya. Ini saya coba cari ya. Ini beda sekali, pernyataan dari Nabi itu beda banget nih. Sebentar ya. Dia mengatakan begini ya. Sebentar teman-teman, saya buka lagi ya Al-Qur'an ya. Banyak ya, sebentar. Bedanya. Sebentar teman-temannya. Bu Uti, sambil ibu buka. Saya mau teman-teman muslim itu baca Alkitab. Di dalam Alkitab itu urut. Misalnya kitab Samuel, diceritain dulu nih. Asal muasal Samuel, ada orang namanya Hana, waktu kecil begini, di kota mana, apa yang terjadi. Jadi kita bisa mengikuti, ceritanya begini sampai dia akhirnya bisa menjadi diserahkan kepada imam, begini urut.
Kalau Ya. ada baca Quran tiba-tiba kul katakan tiba-tiba demi buah tin, demi buah apa tuh, demi pohon zaitun, Iya. demi nggak jelas siapa yang ngomong. Saya dengar Bang Edi. Iya, ini dia. Ini. Iya, bertanya Ini dia, tiba-tiba katakan, Nih. nggak jelas Bu. Ini siapa yang ngomong pada siapa tuh nggak jelas gitu loh. Subjek objeknya Iya. itu nggak jelas. Nah, ini kayak gini ya. Ini Kepiatu. pernyataan sama persis kayak Ustadz ngomong aja gitu loh. Ya, di dalam Nahl 56, dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui satu bahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, katanya gitu kan. Nah, masa Allah demi Allah? Demi Allah, sesungguhnya kami akan ditanyai tentang apa yang telah kamu akan ada-adakan. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami pada umat sebelumnya sebelum kamu. Ya, lalu nih satu lagi nih, Isra. Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Loh, ini kalau wahyu kan nggak kayak gini. Wahyu dari Yesaya itu kan demikianlah firman Tuhan. Lalu perkataan Tuhan itu turun langsung, turunnya perkataan Tuhan itu ditulis langsung. Nah, kalau ini kan bercerita, ini seperti Ustadz ngomong aja nih ya. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami Itu masa Allah ngomong kelilingnya. Allah, Bu. Iya, ya itu makanya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Loh, kalau Dia itu kan artinya bukan wahyu ini yang berkata-kata nih kan, ini kan sesungguhnya Itu Dia. orang ketiga, Iya kan? orang ketiga. Kan? Orang kedua. Iya, dikatakan. semuanya ya. Nih ya, di dalam ini lagi ya, di dalam semuanya. Kalau baca itu cerita kayak ini Ustadz lagi mengajar aja. Ya gini ya, mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabnya dan kami jadikan neraka jahanam bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Tuhanmu, katanya kan? Iya kan? Iya, masa Semua- Tuhan ngomong mudah-mudahan Tuhanmu. Iya, nih lagi lihat ya, Izra 25 nih. Saya asal buka aja. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia. Nah, itu kan beda banget loh, beda dengan kita nih ya. Iya, Dalam harusnya kan Yesaya-nya. aku mengetahui, ya Nah, kan? Aku iya, mengetahui. Tapi Nih, memang beginilah. Muhammad kan nggak pernah dapat wahyu langsung Bu dari Tuhan. Iya kali ya, karena itu kali ya. Dan di dalam Al-Quran itu ada 2 ayat yang menyatakan bahwa Quran ini perkataan Rasul. Nah, iya, menjelaskan dari itu ini nih ya, diginikan ya. Kalau kita ya, nih akulah Tuhan ya, langsung gini ya. Biarlah orang, saya ambil bab baru nih ya. Aku ambil bab baru nih ya. Ini perkataan Yesaya kan dia mendapatkan penglihatan itu kan. Nah, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Nah, langsung ya. Tuhan semesta alam. Nah, kalau beginilah firman Tuhan ini kan perkataan dari Yesaya. Nah, langsung itu ini wahyu ini turun ke bawah itu perkataan-perkataannya itu ya. Beginilah firman Tuhan, Raja Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Ya, biarlah Ia menyerukannya. Biarlah Ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba. Nah, itu perkataan Tuhan langsung gitu loh. Nah, beda dengan ini ya, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengakuasa, Maha Pengampun. Ini kan perkataan Ustadz doang gitu loh kalau kata saya. Iya, dari soal penyampaian itu aja juga beda dengan kita punya. Yang paling mengerikan untuk diterima akal dan logika, ya itu yang peristiwa Jibril menemui Maryam yang farjahnya ditiup. Itu terlalu mengerikan untuk diterima akal sehat. Itu kan kemarin aku yang cerita. Iya, apa itu? Aku nggak tahu cerita itu. Sophie, kebayang nggak? Itu kan butuh. Kan kemarin kan kalau di dalam Quran dikatakan Jibril, bukan Jibril, sebenarnya nggak ada kata Jibril di situ. Dikatakan roh itu menampakkan diri dalam rupa laki-laki yang sempurna kepada Maryam. Iya. Ya kan? Berarti kan Maryam taunya ada laki-laki tiba-tiba masuk kamarnya dong, karena dia kan berlindung di bait Nabi. Sampai Maryam kaget kan, menyatakan diri, aku berlindung kepada Allah daripada kamu kan? Iya. Terus laki-laki ini Bu nggak ngomong aku ini adalah Gabriel, malaikat yang melayani di depan Allah, seperti jangan takut Maryam ya, Roh Kudus akan. Enggak Bu, dia tiba-tiba ngomong aku akan memberikan kamu anak. Kemudian ini Maryam harus ditiup vaginanya, I want to blow out your vajayjay. Itu di mana? Itu ya di hadis ya? Bukan di Quran. Oh, ada ya? Di mana? Saya nggak tahu itu. Saya belum pernah baca loh asli. Aduh Bu, Surat Maryam gitu. Pak, sekarang lah coba Bu, seorang wanita perawan yang selama ini tertutup, istilahnya terjaga gitu, aman. Tiba-tiba ada laki-laki datang ke dia, udah niup itunya. Namanya aja nggak tahu loh Bu. Iya. Siapa laki-laki nggak tahu loh. Tiba-tiba dia ngomong aku ini utusan Tuhanmu. Bayangin Bu, bagaimana dia tahu ini utusan Tuhan, sedangkan dia dalam bentuk laki. Ada laki-laki masuk ke kamar saya sampai kaget. Ya, saya berlindung kepada Allah daripadamu. Ya kan, kalau kamu orang yang bertakwa. Tiba-tiba dia ngomong, dia nggak ngomong nama, dia nggak ngomong saya malaikat, enggak. Saya utusan Tuhan, saya mau kasih kamu anak. Kemudian dia meniup vaginanya Maryam, Bu. Ngeri banget. Itu emang nggak jerit-jerit ya?
Kalau di kita kan itu kan Gabriel, jangan takut ya. Dia pertama-tama dia meredakan hati ya, memberikan kedamaian, sukacita. Kalau betul-betul dari Memberikan ya, salam, Bu. salam, jangan Maria. takut. Diberkatilah engkau di antara wanita. Diberkatilah buah rahimu, jangan takut. Akulah Gabriel yang melayani. Roh Kudus akan turun ke atasmu, bukan ditiup vaginanya. Aduh, ya PJJ. Nggak ada acara remet-remet. Aduh, iya emang betul ya. Seharusnya gini, kata siapa? Seharusnya begini ya. Ketika mereka sudah dapat kenyataan ya, mereka tahu ya bahwa kitab itu sejarah, itu kan sejarah bukan sejarah ya. Bukti orisinal, apalagi ya data valid lah. Ini orisinalnya gitu kan. Mereka udah tahu itu gitu. Tetapi ketika mereka bandingkan ya, mereka harus pokoknya apapun yang terjadi, kitab saya ini adalah wahyu Tuhan. Nah, mereka berpegang dari situ, ya kan? Nah, ketika mereka mentok ya, ketika mereka melihat bahwa wahyu Tuhan ternyata tidak sama dengan sejarah, akhirnya yang mereka salahkan siapa? Mereka nggak mau merendahkan mindset mereka, tuh nggak mau putar sedikit mindset mereka. Oh, kalau gitu belum tentu ini wahyu ya. Seharusnya kan mereka berpikir begitu, tetapi mereka nggak mau. Yang mereka salahkan apa? Ya Alkitabnya itu, sejarahnya itu yang sudah dipalsukan gitu. Karena mereka jadi sebenarnya Bu yang harus dipuji apakah Quran ini firman Tuhan apa enggak? Karena ya, kalau mereka nggak mau, karena mereka fanatik sekali. Ya pokoknya Quran itu wahyu Allah, titik. Makanya, Ya gitu. Makanya mereka Bu menyalahkan. Uti, Ya. Makanya Bu Uti jangan takut murtad, mikir dong. Aku nggak takut murtad, aku muslim bener. Aku asli muslim. Kenapa? Saya jadi pengen tanya satu sama pertanyaan saya tadi ke Pak Biam sebelum Bu Uti pergi. Boleh Bu Uti? Iya, tanya ya silakan Pak, tanya aja Pak. Kejadian Keluaran 17 ayat 17 Bu Uti. Keluaran 17 ayat 17 itu Keluaran itu bicara tentang itu ya, Musa bawa bangsa itu ya. Sebentar ya. Musa membawa bangsa itu ini ya, mau dekat-dekat Gunung Sinai itu. Keluaran 17 ayat tentang Abraham ya. Oh, Musa. Keluaran Musa. 14 ya. Keluaran Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Apa itu Pak? Itukah? Itukah Pak? Gimana Bu? Halo? Tulislah. Ya, tulislah, kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saya tanya satu hal, tapi Bu Sofi nggak boleh bantu Bu Uti ya. Dari mana Allah tahu bahwa Musa bisa menulis? Mana. Ntar saya baca dulu ya, baca lagi. Keluaran berapa tadi? Dari mana Allah tahu Musa bisa menulis? Kalau dia kan dari itu, anak kerajaan itu kan. Anak kerajaan Firaun kan, dia ditumbuh kendang dalam istana. Tentu saja dia belajar. Saya baca dia belajar waktu dia dibesarkan oleh raja itu, dia belajar segala macam loh. Dia belajar tata negara ya, apalagi yang dia pelajari itu ya, tata negara. Lalu dia belajar hitung-hitungan. Dia belajar. Dia Tuhan, bagaimana toh? Bukan dia, si Musa itu kan dia dibesarkan di kerajaan kan, dia diangkat kan dari laut, dari air itu kan, lalu dia dibesarkan oleh istri Firaun. Nah itu dia belajar Pak, dia menjadi anak negeri, itu istilahnya anak pemerintah, dia belajar. Saya baca di mana tuh dia belajar semua, belajar sejarah, belajar ilmu pengetahuan, belajar histologi, belajar segala macam lah. Dia sekolah Pak, dia orang pintar. Dia pintar Pak. Kalau buat yang di sebelah itu kan nanti ditanya, disuruh baca itu. Iya, dia orang pintar Pak. Ya, masalahnya apa? Saya bertanya tadi, dari mana Allah tahu bahwa Musa bisa nulis? Ya karena ya Tuhan Maha Kuasa lah. Tetapi latar belakangnya juga sudah dikasih tahu ya, Musa dia belajar karena dia anak pemerintah, anak raja kan, diangkat jadi anak raja kan. Karena dia belajar. Lalu ya Tuhan tahu ya, karena Tuhan Maha tahu. Iya, masalahnya apa? Kalau ada kesembuhan, bacalah. Aku tidak baca. Ya itu dia. Itu juga menjadi pertanyaan ya. Gimana bisa baca lah? Aku tidak bisa baca, masih kasih tahu. Gua nggak bisa baca. Oh maaf, kamu nggak bisa baca ya? Maaf, saya nggak tahu gitu. Iya. Tapi jangan ketawa ya, Bu Sofi, jangan ketawa. Baik teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak kurang lebih tidak terlalu panjang juga ya. Kita menyimak bagaimana perdiskusian untuk menanggapi seorang Profesor Menachem Ali. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah tahu siapa ini Profesor Menachem Ali yang sering sekali menggunakan bahasa-bahasa Ibrani untuk membahas tentang kekristenan.
Bahkan sudah banyak juga dibahas oleh para apologetik Kristen mengenai Manechem Ali dan seluruh keterkaitan pembahasannya dia. Nah, kali ini teman-teman boleh dengar baik-baik apa yang dia sampaikan tentang Yesus Kristus dan juga tentang Alkitab. Nah, mungkin dia berpikir bahwa ada apa tuh ya, cara berpikir untuk menyindir gitu ya tentang pembahasan tersebut. Ternyata ketika di cross check oleh teman-teman kita, ayat itu tidak berbicara tentang Yesus Kristus. Begitu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari cerdas bersama. Tidak perlu mengurusi keyakinan orang lain. Nanti keyakinan kalian diurusin kan kalian bisa repot gitu ya. Janganlah seperti itu ya. Kalian bisa membahas tentang Quran, membahas tentang hadis, itu jauh lebih baik dibandingkan teman-teman membahas tentang Alkitab. Khususnya tentang silsilah-silsilah yang selama ini sudah kalian coba untuk untuk mencari tahu tentang keturunan-keturunan gitu ya, termasuk keturunan daripada Maria gitu ya. Kalian ini terlalu sibuk mengurusin padahal salah juga gitu ya. Dan saya pikir clear apa yang disampaikan oleh para apologetik Kristen yang ada di room tadi, dan semoga kita diberkati ya teman-teman. Nah, tujuan kita untuk meluruskan mereka, tujuan kita untuk membantah setiap tuduhan mereka, karena itu tanggung jawab kita. Bagaimana mungkin seorang Maria, ibunda Yesus itu saudaranya Harun yang sangat jauh sebelum Yesus lahir. Ini saja sudah gampang sekali berlogika. Mana mungkin orang yang hidup jauh sekali dengan Maria, ibunda Yesus itu bersaudara gitu ya. Elizabeth itu saudaranya yang dikunjungi oleh Maria gitu kan. Waktu kunjungi Yesus, langsung Yohanes waktu itu dalam kandungan Elizabeth gitu ya, langsung melonjak. Maka Elizabeth berkata, siapa engkau, siapa aku, sehingga ibu Tuhanku maksudnya ibu yang ada di dalam kandungan oleh Maria disebut oleh Elizabeth itu Tuhanku. Ibu Tuhanku datang menjumpai kami ke sini. Satu kehormatan begitu. Nah, tapi kalau dibilang Maria, saudaranya Harun yang hidup di zaman Musa, itu terlalu jauh, terlalu ngawur, terlalu mengambang seperti itu. Dan tidak ada hubungannya. Jadi Pak Profesor, saya sarankan, kalau memang kamu pernah membaca tentang Alkitab, bahkan belajar Ibrani, belajar Yunani, sejarahnya, ya itu cukup jadi ilmu. Jadi jangan kamu tunjukkan di depan umum supaya tidak salah memahami. Terkesan cocokologi. Saya yakin ya, Pak Profesor bukan tidak tahu, tapi tidak tahu ya apakah seperti itu atau bagaimana. Teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, semoga tercerdaskan. Bagi orang Kristen, mari kita terus mempelajari Alkitab kita dengan baik supaya kita tidak salah memahami dan tidak mudah digoyahkan oleh orang-orang yang hanya hafal 1-2 tentang bahasa Ibrani, langsung mereka sok paling tahu tentang keyakinan kita. Saya hanya mengatakan pembelaan tentang Hitman Kristen itu wajib dilakukan karena ada banyak orang yang salah memahami. Tugas kita hanya itu. Tugas kita hanya menyampaikan, membela dan melakukan apa yang benar. Selanjutnya biarlah Roh Kudus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mendengar kebenaran. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.